Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahman Nurfalah dengan NIM 20310670027. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan program pengalaman lapangan yang biasa disebut dengan PPL. Tujuan program pengalaman lapangan yang biasa disebut PPL yaitu adalah untuk melatih mahasiswa atau calon guru agar memiliki kemampuan memperagakan kinerja dalam situasi nyata. Dalam kegiatan program pengalaman lapangan melatih untuk pembekalan dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Kegiatan yang dilakukan meliputi orientasi dan adaptasi, diskusi dan revisi perangkat pembelajaran, praktik pembelajaran, pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dan melaksanakan tugas profesi. Secara umum, para calon guru ke arah terbentuknya pribadi yang memiliki nilai sikap pengetahuan serta mampu menangkap makna dari situasi keguruan yang dihadapinya. Yang kedua, membimbing para calon guru agar kepribadiannya dalam pendidikan atau sebagai guru yang baik dan setia pada profesinya. Dan yang ketiga, membimbing para calon guru agar menghayati secara apresiatif dan keterampilan diri dalam semua kegiatan keguruan. Secara khusus, yang menjadi tujuan dari program pengalaman lapangan itu adalah agar seorang guru lewat program pengalaman lapangan atau PPL dapat menyumbangkan dan mengembangkan ilmunya sesuai dengan profesinya. Untuk mendapatkan sesuatu keterampilan dalam mengajar, sudah tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang guru. Di luar intensitas dan kontinuitas praktiknya. Adapun syarat-syarat tersebut dapat dibagi dalam dua garis besar. Yang pertama, kesiapan secara fisik, dan yang kedua, kesiapan secara non-fisik. Kesiapan yang bersifat fisik adalah dengan cara seorang calon guru sebelum ia terjun ke arena praktek mengajar, maka secara fisik ia harus benar-benar meyakinkan, maksudnya penampilannya, dirinya harus benar-benar menunjukkan adanya wibawa seorang guru. Dalam hal kesiapan secara fisik ini ada beberapa yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, kondisi badan yang benar-benar sehat. Kondisi badan yang benar-benar sehat ini adalah sehat secara mental juga. Karena dalam mendidik seorang anak kita harus mempersiapkan mental. Karena nanti si siswa itu berbeda-beda dengan sifatnya. Ada yang ngomongnya ceplos atau enggak. Nah, kita harus bisa mengekspornya, kayak bagaimana sih menyikapi siswa yang seperti ini gitu. Kalau misalnya yang seperti ini gitu, yang berbeda-beda, nah maka dari itu kita harus mempersiapkan mental kita. Terus yang kedua, kerapian dan keserasian yang selalu terlihat jelas dalam apa? Jelas dalam menyampaikan sesuatu, jelas berkomunikasi dengan murid, dengan orang tua murid. Nah, yang ketiga, secara lahiriahnya yang wajar dan tidak dibuat-buat. Ketiga macam kesan lahir ini berupa penampilan dan kesiapan secara fisik merupakan kondisi yang memungkinkan bagi seorang guru untuk bisa melaksanakan tugas secara baik. Dan yang kedua, kesiapan yang bersifat non-fisik. Adapun beberapa komponen yang harus diperlihatkan oleh calon guru agar siap dan mampu memberikan proses pembelajaran. Yang pertama, menguasai bahan secara baik. Bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, kita sebelum mengajar, kita harus memperbanyak baca. Biar apa? Biar kita lancar untuk menyampaikannya kepada murid atau siswa peserta didik. Nah, yang kedua, menguasai metodologi pembelajaran. Kesuksesan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh
peran metodologi yang dipakai oleh guru. Sebaik apapun kurikulum didesain dengan baik, tetapi metode penyampaian belum sempurna, akibatnya akan membawa dampak terhadap pendidikan. Jadi, sebagaimana guru kita harus jelas menyampaikannya, harus sebaik-baiknya kurikulum, yaitu balik lagi kepada si gurunya. Apabila gurunya profesional, bagus dalam menyampaikan, maka muridnya pun akan cepat menangkapnya, cepat memahaminya. Terus yang ketiga, menguasai teknik komunikasi dengan orang lain dalam bentuk multi komunikasi. Dalam artian kita bentuk komunikasi dengan murid, dengan orang tua murid. Kan suka ada kalau misalnya di sekolah itu suka ada pembagian rapot, nah atau kumpulan rapat, kumpulan orang tua. Nah, kita harus bisa menyampaikannya kepada berkomunikasi dengan orang tua murid gitu. Jadi kayak kalau misal ini anaknya seperti ini, tapi dengan bahasa yang sangat lembut, biar enak gitu ditangkap sama wali muridnya itu. Terus yang terakhir adalah manfaat praktik pengalaman lapangan. Manfaat praktik pengalaman lapangan bagi calon guru secara langsung sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam mengajar, sehingga mereka siap dari segi fisik dan mental menghadapi permasalahan yang muncul di lapangan. Khusus bagi calon guru, praktik mengajar bermanfaat untuk melatih pembiasaan calon guru dalam merealisasikan ilmu telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. Terus, jadi kesimpulan tujuan dan manfaat praktek pengalaman lapangan atau PPL adalah untuk melatih mahasiswa atau calon guru agar memiliki kemampuan mempergerakkan kinerja dalam situasi nyata dalam kegiatan belajar mengajar maupun tugas keguruan lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.